Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan di dalam diri saya. Oke, sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Anggara Permana, mahasiswa Mikom dengan NIM 249647174, Prodi Ilmu Komunikasi, asal saya Kencuran, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, usia saya 19 tahun. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang profil organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu alamat organisasinya Prambanan Gatak Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk jenis organisasi yaitu organisasi pelajar, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Oke, untuk pengalaman kepemimpinan yang pernah saya alami, saya pernah menjadi pemimpin dalam organisasi PM di SMK, di mana saya terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan organisasi. Jabatan yang saya emban menuntut saya untuk mampu mengkoordinasikan anggota, mengambil keputusan, serta menjadi contoh bagi teman-teman pelajar lainnya. Sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab dalam yang pertama, mengatur dan mengkoordinasikan program kerja IPM. Yang kedua, memimpin rapat organisasi. Yang ketiga, menjadi penghubung antara pengurus, anggota, dan pihak sekolah. Yang keempat, menjaga kekompakan dan semangat anggota. Untuk selanjutnya, visi dan misi. Untuk visi saya sendiri, membentuk pelajar yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial. Untuk misi yaitu menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pelajar, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan organisasi anggota IPM. Untuk yang ketiga, mendorong partisipasi aktif pelajar dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik antara IPM, sekolah, dan lingkungan sekitar. Untuk strategi, menyusun program kerja yang realistis dan terukur, melibatkan seluruh pengurus dan anggota dalam perencanaan kegiatan, mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antara pengurus, melakukan evaluasi rutin terhadap setiap kegiatan. Untuk proses memulai kepemimpinan, sebagai pemimpin IPM di SMK, langkah awal saya sendiri dalam melakukan proses memimpin adalah mengenalkan karakter anggota, baik pengurus maupun anggota biasa. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik agar terciptanya suasana saling percaya. Yang ketiga, menyusun rencana kerja bersama, bukan hanya keputusan sepihak aja. Yang keempat, memberi contoh disiplin dan tanggung jawab sebagai teladan. Saya meyakini bahwa pemimpin itu harus mampu menjadi contoh sebelum menuntut orang lain. Oke, yang selanjutnya, proses menjelaskan visi dan misi kepada anggota. Agar visi dan misi dapat mudah dipahami dan dijalankan oleh seluruh anggota, saya melakukan beberapa langkah, antara lain menyampaikan visi dan misi secara jelas pada rapat awal kepengurusan, menjelaskan peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan organisasi, mengingatkan visi organisasi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengingatkan visi dan misi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Dengan cara ini, anggota tidak hanya mengetahui visi dan misi, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap pencapaiannya. Oke, yang selanjutnya, cara menghadapi masalah internal dan eksternal menurut saya. Masalah internal, contoh masalah internal itu kurangnya disiplin dan partisipasi anggota dalam kegiatan IPM. Cara mengatasinya yaitu melakukan pendekatan secara personal. Yang kedua, mengajak berdiskusi dan mendengarkan alasan anggota. Yang ketiga, memberikan motivasi serta pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk masalah eksternal,
Contoh masalah eksternal yaitu keterbatasan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Cara mengatasinya yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah, menyesuaikan program kerja dengan kondisi yang ada, yaitu dan mengoptimalkan sumber daya internal organisasi. Untuk gaya kepemimpinan yang saya gunakan yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis karena menghargai pendapat anggota, mengingatkan rasa tanggung jawab bersama, membuat anggota lebih aktif dan kreatif. Contohnya, dalam menentukan kegiatan IPM, saya mengajak pengurus untuk bermusyawarah dan mempertimbangkan semua pendapat sebelum mengambil keputusan. Untuk cara mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi IPM, saya mengambil keputusan dengan cara yang pertama mendengarkan masukan dari pengurus dan anggota. Yang ketiga mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Yang ketiga mengutamakan kepentingan organisasi dan nilai-nilai IPM. Yang keempat bertanggung jawab atas keputusan yang telah saya ambil sendiri. Untuk kondisi mendesak, saya berani mengambil keputusan cepat dan tepat berpegangan pada aturan organisasi. Untuk implementasi ilmu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, implementasi ilmu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar dan mempraktikkan kepemimpinan di IPM, saya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti lebih disiplin dan bertanggung jawab, mampu berkomunikasi dengan baik, menghargai perbedaan pendapat, dan berani mengambil keputusan, menjadi contoh yang baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ilmu kepemimpinan yang setelah saya pelajari dalam praktik selama menjadi pemimpin Ikatan Pelajar Muhammadiyah saat SMK tidak hanya berguna dalam organisasi, tetapi juga sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan membentuk cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Mulai seperti yang tadi, yang pertama, saya menerapkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Sebagai pemimpin, saya terbiasa menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati komitmen. Hal ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kegiatan akademik, pekerjaan kelompok, maupun tanggung jawab di rumah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi hal penting yang saya terapkan, karena saya belajar menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan pandangan orang lain, serta menyelesaikan perbedaan melalui diskusi. Dengan komunikasi yang baik, hubungan dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitar menjadi lebih harmonis. Yang ketiga yaitu kan menghargai perbedaan pendapat. Nah, saya menerapkan sikap menghargai perbedaan dan kerjasama dalam organisasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dari pengalaman tersebut, saya belajar untuk tidak memaksakan kehendak, melainkan mencari solusi terbaik melalui musyawarah. Sikap ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berani mengambil keputusan. Nah, kemampuan mengambil keputusan juga menjadi bagian penting dari kepemimpinan. Saya belajar mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, serta siap bertanggung jawab atas keputusan yang telah saya ambil. Hal ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya diri. Untuk yang kelima, menjadi contoh yang baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, terakhir, kepemimpinan mengajarkan saya untuk menjadi teladan baik dalam sikap maupun tindakan. Saya berusaha melakukan perilaku yang positif agar dapat memberi pengaruh yang baik
kepada orang-orang di sekitar saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu penutup. Nah, udah di penghujung acara aja nih. Nah, untuk penutup dari saya sendiri, sebagai penutup, pengalaman saya memimpin Ikatan Pelajar Muhammadiyah saat SMK memberikan banyak pelajaran tentang tanggung jawab, kerjasama, dan cara mengambil keputusan dari organisasi ini. Saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan saja, tetapi tentang keteladanan, komunikasi yang baik, serta kemampuan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai tersebut saya terapkan tidak hanya dalam organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kepemimpinan yang saya peroleh dari PM tidak hanya berhenti pada organisasi saja, tetapi menjadi bekal yang sangat penting bagi saya dalam kehidupan akademik, sosial, dan masyarakat. Dengan pengalaman ini, saya semakin termotivasi untuk terus mengembangkan diri, berkontribusi secara positif di lingkungan sekitar. Akhir kata, saya berharap pengalaman dan pembelajaran kepemimpinan yang telah saya sampaikan dapat menjadi bukti bahwa kepemimpinan dapat dibangun sejak usia pelajar dan memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih.